Terlebih dahulu, MC ingin membacakan susunan acara kita pada kajian online kita pagi hari ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan sambutan dari musyawarah acara inti kita, yaitu kajian online Markas Sunnah, yang insya Allah nanti bisa bersifat interaktif antar pemateri dan peserta. Kemudian tanya jawab jikalau memungkinkan ada yang ingin ditanyakan. Dengan ini kita melangkah ke sesi sambutan dengan ini kepada Al silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suara jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedengaran Ustaz, jelas Ustaz. Jelas ya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para asatidah, para ikhwah dan akhwat peserta kajian online, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bermajelis dalam kegiatan kajian online ya, yang ketiga yang dilaksanakan oleh markassunnah.com. Dan seperti yang kami sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa ini adalah upaya dari saudara-saudara kita di Markas Sunnah untuk bisa lebih menyebarkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Yang selama ini kita mencukupkan dengan tulisan-tulisan di web kita, dan alhamdulillah sejak beberapa bulan terakhir kita berinisiatif untuk juga melanjutkan dengan video ya, dengan kajian online ya, kajian secara online, yang mana yang kita kajikan adalah tulisan-tulisan atau buku dan produk Markas Sunnah yang sudah kita terbitkan dalam bentuk e-book dan bisa diakses dan diunduh filenya dalam bentuk PDF. Walaupun juga kita memfasilitasi bagi yang berminat untuk mendapatkan dalam bentuk buku yang dicetak ya, bisa pesan. Namun secara umum alhamdulillah kita sudah sebarkan file ini, terjemahan dari karya para asatidah di Markas Sunnah. Namun tentunya karya dalam bentuk tulisan tetap perlu disyarah, tetap perlu dijelaskan, karena sebagaimana ada yang mengatakan bahwa man kana kitabuhu syekhahu atau man kana syekhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Ketika syekh kita, guru kita cuma buku saja, maka boleh jadi kesalahan lebih banyak ya, walaupun kaidah ini tidak berlaku secara mutlak atau perkataan ini tidak sepenuhnya benar, namun banyak ulama sebutkan hal itu karena memang kenyataannya ketika seorang
mencukupkan dengan otodidak tanpa mau belajar langsung dari guru, maka kemungkinan salah itu ada, bahkan kadang banyak. Kali ini kita akan membahas tentang Muharram. Ya, alhamdulillah kita sekarang ini berada di akhir bulan Dzulhijjah, atau bahkan kita berada di akhir tahun 1445 Hijriah. Insya Allah nanti malam kita akan mengadakan Ru'yatul Hilal, dan jika hilal terlihat di negeri kita, maka berarti mulai besok sudah masuk 1 Muharram 1446 Hijriah. Bagi kita, hal yang terpenting adalah bagaimana pergantian waktu itu menjadi saksi-saksi yang terbaik bagi kita, menjadi pundi-pundi pahala bagi kita. Dan hal itu bisa kita dapatkan jika waktu-waktu yang berlalu dan waktu yang akan datang itu menjadi ladang pahala bagi kita dengan menerapkan syariat Allah serta sunnah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian sangat butuh kita menjadi bekal sebelum besok, ya, atau beberapa hari lagi kita akan didatangi bulan Muharram tahun baru 1446 Hijriah. Kembali kita menyegarkan pada ingatan kita, pada benak kita, apa saja wadhaif di bulan Muharram. Sudah pernah kami terangkan bagaimana karya Ibnu Rajab yang menerangkan bagaimana perlunya kita memperhatikan tugas-tugas kita di setiap musim-musim yang ada. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang istimewa, banyak hal-hal yang perlu untuk kita ketahui dan kita laksanakan di bulan yang agung tersebut. Dan untuk kali ini, ya, jadi kajian pertama yang lalu kita lakukan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikajikan oleh Ustaz Arya Saputra, LC. Dan kemudian kajian kedua kita yang lalu tentang 40 hadis-hadis yang berkaitan dengan kurban dikajikan oleh Ustaz Arfan. Dan kita juga sudah mengkaji di waktu yang sama, yaitu faedah-faedah terkait dengan bulan Dzulhijjah, terkait dengan udhiyah yang dikajikan oleh Ustaz Rusdi Qasim, LC. Dan kali ini insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustaz Fahmi Alfian, LC. Ya, beliau mahasiswa pasca S2 di Universitas Qasim University di Saudi. Dan insya Allah tidak lama lagi akan menyelesaikan S2-nya. Ya, menunggu mungkin waktu munakasyah. Dan beliau termasuk salah seorang dari penulis tetap ya di web kita, web Markas Sunnah. Dan di antara tulisan beliau yang sudah selesai sebenarnya adalah pembahasan Syarah Arba'in Nawawiyah yang sudah kita terbitkan secara lengkap di web. Ya, tinggal menunggu versi cetaknya, yang dan suatu saat kita bisa dimudahkan untuk mencetak Syarah Arba'in yang telah diposting secara berkala di web kita. Dan sekarang beliau yang mengasuh pembahasan Syarah Umdatul Ahkam ya di web kita. Ini pengantar dari kami dan barakallahu fikum jami'an. Selamat bagi yang sudah bergabung. Mari kita banyak mengambil faedah dari apa yang akan dijelaskan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pada bagi kita apa yang kita lakukan sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita ikut menyebarluaskan ya kebaikan ini kepada yang lainnya, ajak juga yang lainnya, atau paling tidak tentu saja ada amanah bagi kita setelah kita mengikuti sebentar kajian ini untuk menyebarluaskan ilmu ini kepada keluarga kita dan orang sekitar kita dan siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari ilmu ini. Jazakumullah khairan kepada semua yang sudah hadir dan terutama kepada para pengelola Markas Sunnah, kepada MC kita dan juga kepada pemateri kita. Hada wa
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutannya. Dengan ini kita melangkah ke sesi inti kita dalam kajian online kita pagi hari ini, yaitu kita mengkaji bersama 33 faedah terkait bulan Muharram dan hari Asyura yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Fahmi Alsian LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita ingin mengenal narasumber kita lebih dekat. Untuk itu kita akan mendengarkan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Nama lengkap beliau yaitu Ustadz Fahmi Alfian Nurmansyah. Kemudian pendidikan beliau menyelesaikan sarjana di Universitas Qasim, Arab Saudi tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pasca di Prodi Hadis di Universitas Qasim juga di Arab Saudi yang masih berlangsung hingga saat ini. Beliau kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1992. Adapun domisili beliau saat ini yaitu di Buraidah, Qasim, tempat beliau berpendidikan saat ini di Arab Saudi. Kemudian profesi dan aktivitas beliau yang telah beliau lakukan dan rutini hingga saat ini yaitu diantaranya sebagai pengelola, diantaranya di organisasi dakwah di Buraidah, Arab Saudi, juga sebagai pengajar di bidang dakwah, sekaligus juga di bidang kepenulisan, sekaligus beliau juga sebagai penerjemah dan penulis tulisan dakwah. Di antaranya di situs kita ini, situs markazsunnah.com. Baiklah, demikianlah CV pemateri. Dengan ini kita akan melangkah ke sesi inti kita, kajian online markazsunnah.com, yang insya Allah akan berlangsung secara interaktif kepada Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian. Disilahkan dengan hormat, tafadhol Ustadzana, masykuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar ya, Ustaz Alif? Alhamdulillah, terdengar Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat sekalian, terkhusus para ustadz, ustazah, para pengelola markazsunnah.com. Pertama-tama, satu kesyukuran dan kehormatan bagi saya pribadi bisa sedikit memberikan kontribusi bagi situs markazsunnah.com dan juga membersamai teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini dalam kajian kali ini. Satu kehormatan juga bagi saya kira membahas tentang tema yang akan kita bahas, yaitu tentang bulan Muharram. Yang mana nanti kita akan ketahui bersama bahwasanya bulan Muharram ini merupakan bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Yang mana Muharram ini juga merupakan bagian daripada bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua,
salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan keberadaan beliau di muka bumi ini, diutusnya beliau sebagai Rasul, membawa risalah yang mengubah wajah muka bumi ini 180 derajat. Yang mana kalau kita baca sejarah dan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan manusia betul-betul berada di dalam kejahiliahan, betul-betul berada di dalam kezaliman, kegelapan yang semestinya, yang sejatinya, sampai dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya yang terang benderang bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Risalah yang dipenuhi dengan kasih sayang, risalah yang dipenuhi dengan hikmah, risalah yang dipenuhi dengan kebaikan. Dan risalah itulah yang terus-menerus dibawa oleh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan kesempatan hari ini merupakan bagian kecil daripada pengkajian terhadap risalah tersebut. Kajian kita hari ini adalah bagian kecil daripada pembelajaran kita terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti yang akan kita bahas adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tradisi yang seharusnya terus-menerus dilakukan oleh seorang Muslim dalam kehidupan personalnya dan kehidupan masyarakatnya, yaitu mengkaji dan mempelajari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa Al-Quran maupun merupa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh MC kita, Hafizahullah, bahwasanya yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan bulan Muharram dan hari Asyura, yang mana kajian ini diambil oleh kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang mana kitab ini alhamdulillah telah diterjemahkan berupa PDF ya di dalam dan juga telah dicetak di dalam pengelolaan situs markasunnah.com. Silakan kawan-kawan bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya daripada buku yang telah dicetak atau buku yang telah diterbitkan secara online dan dibagikan secara cuma-cuma melalui situs markasunnah.com. Baik, ada 33 faidah, yang mana 33 faidah ini mencakup pembahasan tentang bulan Muharram dan juga pembahasan tentang hari Asyura. Tapi sebelum itu saya ingin menampilkan sebuah gambar untuk menjadi gambaran bagi kita semua. Ya, ini ada gambar 12 hari atau 12 bulan di dalam penanggalan Hijriyah. Ya, ini mungkin gambar yang saya ambil dari internet. Kalau mungkin ada di sini yang menggambarnya, ya alhamdulillah, ini mudah-mudahan jadi ladang pahala. Bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriyah itu dimulai dengan bulan Muharram. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya bulan Hijriyah ini berbeda dengan bulan Masehi yang kita gunakan dalam penanggalan kita sehari-hari di dalam pemerintahan dan keseharian kita. Bulan Masehi itu menggunakan kalender matahari atau perputaran matahari mengelilingi bumi, yang dimulai dengan Januari dan diakhiri dengan bulan Desember. Sementara bulan Hijriyah ini disebut sebagai bulan Qamari atau penanggalan Qamariyah, yang berdasarkan pada perputaran bulan mengedari bumi, yang mana ditandai dengan terbitnya hilal atau munculnya hilal dan diakhiri juga dengan terbenamnya hilal atau bulan mati, istilahnya seperti itu. Dan pertengahan bulan selalu ditandai dengan adanya bulan purnama atau bulan yang sempurna. Dan bulan-bulan Hijriyah itu dimulai dengan bulan Haram, bulan yang pertama, kemudian yang kedua Safar, ketiga Rabi al-Awwal, keempat Rabi al-Akhir atau Rabi al-Thani, kemudian yang kelima Jumada al-Ula, yang keenam Jumada al-Akhir atau Jumada al-Thaniyah,
kemudian yang ketujuh Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, kemudian 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, dan 12 Dzulhijjah. Dan kita berada pada bulan Dzulhijjah, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Ustadz, bahkan kemungkinan besar di hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Dan kita akan menjelang 1 Muharram untuk 1446 Hijriah. Nah, jadi di sini ya kita berada di akhir tahun untuk menyambut awal tahun yang baru. Ya, kenapa ini penting untuk diketahui, kawan-kawan sekalian? Ya, penting untuk diketahui. Banyak di antara kita ya yang belum paham kenapa kita menggunakan kalender Islam. Di antara penggunaan kalender Islam yang paling penting adalah yang pertama, kita menggunakan kalender Islam untuk mengetahui dan melaksanakan ibadah-ibadah seperti ibadah haji dan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk mengukur masa balik. Untuk mengukur masa balik, kebanyakan orang itu balik pada usia 15 tahun, yang mana 15 tahun yang dimaksud adalah 15 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Miladiah atau Masehi. Dan hal-hal lain yang terkait dengan penanggalan-penanggalan Hijriah yang perlu untuk kita ketahui dan kita untuk amalkan dalam keseharian kita. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan bulan Muharram. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan melalui gambar tadi, bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Nah, sekaligus merupakan bulan terakhir dan 3 bulan dari 3 bulan haram yang berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan haram yang letaknya terpisah yaitu Rajab. Saya mohon izin lagi, coba teman-teman perhatikan gambar yang akan saya sharing sekarang. Ya, gambar yang tadi saya coba tampilkan kembali ya, Ustaz Arif, mohon maaf. Ya, lihat Muharram di sini berturut-turut. Kalau kita perhatikan bulan haram itu dimulai dengan bulan Rajab, bulan ke-7. Kemudian setelah itu ada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian datang bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan haji, tapi bukan termasuk bulan haram. Kemudian muncul yang berikutnya bulan ke-11, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan yang ke-11 ini. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, dan yang terakhir secara berurutan bulan Muharram, yaitu bulan 1. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah yang dimaksud dengan ya, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan bulan haram tersebut? Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan diantaranya adalah 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu zaman itu berputar kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu itu terus berputar sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian waktu terus berputar setiap tahunnya. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Salatun mutawaliyat, 3 secara berturut-turut, yaitu tadi yang telah kita sebutkan, bulan 11 Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah, dan bulan 1 bulan Muharram. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan kemudian bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumada dan juga Sya'ban. Faedah di sini yang perlu kita sebutkan, di antara 4 bulan tersebut ada yang disebut oleh Rasulullah
Rajabu Mudhar, bulan Rajabnya Mudhar. Kira-kira kenapa disebut sebagai Rajab Mudhar? Kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu jawab tidak? Silahkan bagi yang punya jawaban atau yang mau mencoba menjawab, silahkan angkat tangan, nanti dibantu oleh host ya untuk bicara. Silakan. Kenapa disebut sebagai Rajab Mudhar? Bisa ditampilkan hadisnya, Ustaz Alif? Ya, mengapa disebut sebagai Rajab Mudhar? Bulan Rajab Mudhar. Ada yang tahu? Ya, teman-teman. Atau pertanyaannya saya ganti, ada yang tahu kira-kira Mudhar itu apa? Walaupun jawabnya lewat obrolan juga nggak masalah ya. Teman-teman mau jawab lewat obrolan. Ya, ini Ustaz Saifuddin ya. Pada masa pra-Islam, orang Arab menyebutnya bulan Rajab, yakni bulan pulang kampungnya orang Arab mendekati musim haji. Jadi pidato Rasulullah SAW menyebut Rajab Mudhar adalah koreksi atas keberadaan 2 bulan Rajab yang dikenal di zaman pra-Islam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua juga di antara penyebutan Rajab Mudhar, karena Mudhar adalah salah satu kabilah ya yang dinisbatkan kepada Mudhar bin Nizar, yang mana Nizar ini juga adalah kakeknya Rasulullah SAW, yang mana di zaman itu kabilah atau suku Mudhar ini, Bani Mudhar ini secara khusus memberikan pengagungan yang luar biasa terhadap bulan Rajab dibandingkan kabilah-kabilah Arab lainnya. Oleh karena hal tersebut ya, para ulama atau Rasulullah SAW menyandingkan bulan Rajab ini dengan kabilah Mudhar. Baik, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah keutamaan bulan ini. Nabi SAW menamakan bulan Muharram sebagai Syahrullah. Ya, Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Bulannya Allah. Apa yang dimaksud dengan bulannya Allah? Yang pertama, kita perlu tahu dalam bahasa Arab dikenal sebutan idhofah. Jadi menisbatkan suatu benda dengan benda yang lain. Misalnya kita mengatakan hadza kitabi, ini adalah buku saya. Buku saya. Kemudian kita mengatakan hadza ta'ami, ini adalah makanan saya. Wa hadza kitabu Ahmad, ini adalah bukunya Ahmad. Nah, ketika suatu benda atau suatu makhluk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini para ulama menyebut penyandaran tersebut atau penisbatan tersebut sebagai idhofah ta'zim atau tasyrif, yaitu menjadikan benda yang disandarkan kepada Allah atau yang dinisbatkan kepada Allah itu memiliki keutamaan dan kemuliaan tertentu. Kita contohkan misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naqatullah, yaitu untanya Allah, yaitu unta Nabi Saleh alaihi salam. Unta Nabi Saleh ini memiliki kemuliaan dibandingkan unta-unta lainnya karena dia dinisbatkan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan unta ini kepada dirinya sendiri. Demikian juga di dalam surah Al-Isra misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menyebut sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Hambanya dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam surah Al-Jin ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma qama Abdullah, ketika Abdullah yaitu hamba Allah Nabi Muhammad yang dimaksud melaksanakan salat atau mendirikan salat. Ya, kemudian jin berkerumun untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan penyandaran ubudiyah, penghambaan yang bersifat pengagungan. Jadi segala sesuatu yang disandarkan oleh Allah kepada Allah,
atau oleh syariat ini oleh Rasulullah SAW kepada Allah, ya, dalam teks-teks syariat, dalam nas-nas hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, maka segala makhluk tersebut mendapatkan keutamaan dan kemuliaan disebabkan penisbatan tersebut. Nah, di sini Rasulullah menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah, yang artinya adalah bulannya Allah. Maka bulan ini menjadi mulia dan agung karena penisbatan tersebut. Faedah yang ketiga. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan haram lainnya. Baik, coba teman-teman bantu saya. Sekali lagi sebutkan, ada 4 bulan haram yang telah kita jelaskan tadi. Bulan ke-7, bulan ke-12, bulan ke-11, dan bulan ke-1. Kira-kira apa saja bulan-bulan tersebut? Mari kita murajaah atau kita ulangi. Silakan, bisa dituliskan di kolom obrolan. Ayo, saya tunggu teman-teman sekalian. Ada 4 bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan-bulan haram. Ya, belum ada yang jawab ya? Ayo. Apa saja 4 bulan tersebut? Tadi disebutkan dalam hadis. Ya, luar biasa. Ada di sini ya Ummu Fatimah, kemudian ya Arifin dan juga Saifuddin dan juga Nurlia. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ya, ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan menurut sebagian ulama, yang paling afdol daripada 4 bulan-bulan tersebut adalah bulan Muharram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalul ashhuril hurumi syahrullahil Muharram. Yani bulan haram yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdol ialah bulan Muharram, yaitu bulannya Allah. Nah, Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai tahun dalam penanggalan Hijriah ini dengan bulan haram. Yang dimaksud adalah bulan Muharram, dan menutupnya juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada bulan yang paling mulia di sisi Allah menurut beliau ini, ya, setelah bulan Ramadan melebihi bulan Muharram. Jadi memang ketika kita berada di bulan Muharram itu, kita harus istisyar atau merasakan bahwasanya ini adalah bulan yang paling afdal dan paling agung. Terima kasih banyak teman-teman yang berpartisipasi. Faedah yang keempat, hari yang paling utama adalah bulan Muharram. Di antara bulan Muharram itu adalah 10 hari yang pertama. Ya, 10 hari yang pertama. Ini berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi. Beliau pernah mengatakan bahwasanya para salaf, orang-orang terdahulu sebelum kita, yang dimaksud adalah para sahabat dan juga para kibarut tabi'in, biasanya mengagungkan 30 hari. 30 hari, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maksudnya juga malamnya, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Saya ulangi, 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Faedah yang kelima. Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman dalam bulan-bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya janganlah kamu menzalimi diri kamu di bulan yang 4 tersebut. Nah, kata para ulama, kualitas daripada suatu dosa itu diperbesar. Ibarat kalau misalnya dosa itu seperti suatu beban, maka apabila dia terjadi di bulan-bulan haram, beban itu semakin berat. Beban itu semakin berat, ya. Karena
di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terjadinya dosa dan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut secara khusus. Oleh karenanya, apabila seorang hamba terjatuh, la qadarullah, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam dosa, ketika dia berada di dalam bulan-bulan tersebut, maka dosanya dianggap lebih kuat dan lebih besar dibandingkan bila terjadi di luar bulan-bulan haram tersebut. Qatadah mengatakan, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu dosanya lebih berat dibandingkan kezaliman atau dosa yang dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Walaupun secara umum kezaliman dalam segala keadaan itu mendatangkan dosa yang besar, akan tetapi Allah mengagungkan hal-hal tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ibarat kata kalau misalnya kita ini taruhlah kita bersama dengan suatu raja, satu raja tertentu, dan raja tertentu mengatakan pada hari tertentu, ya, jangan lakukan A, B, C, D. Pada hari tertentu misalnya jangan keluar rumah. Tapi ternyata ada orang yang dengan sengaja keluar rumah pada hari yang dilarang oleh raja tersebut. Otomatis ya, secara manusiawi atau secara logis kita akan mengatakan tentu dia akan mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan apabila dia melanggar ketentuan raja pada hari-hari lainnya misalnya. Kemudian faedah yang keenam, dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdolus siyami ba'da Ramadan, syahrullahil Muharram." Sebaik-baiknya puasa yang dikerjakan setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fardhati salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu yaitu salat malam. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya hadis ini secara gamblang menjelaskan bahwa puasa sunnah seluruh bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 adalah waktu-waktu terbaik secara umum, secara mujmal untuk mengerjakan ibadah puasa. Dan secara mutlak apapun puasa yang dikerjakan pada waktu itu. Nanti kita akan jelaskan lebih mendetail insya Allah. Anjuran yang ketujuh, anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram itu maksudnya memperbanyak puasa dan tidak dipahami bahwa harus berpuasa secara menyeluruh di bulan Muharram. Karena terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa penuh di suatu bulan, melainkan bulan Ramadan saja. Dan bulan yang paling banyak beliau melaksanakan ibadah puasa menurut hadis-hadis Rasulullah adalah bulan Sya'ban. Jadi yang dimaksud berpuasa yang afdol ini ya berpuasa pada hari-hari yang terdapat di bulan Muharram, bukan seluruh bulan Muharram. Tapi apabila ada orang yang ingin berpuasa penuh di bulan Muharram, maka juga tidak dilarang. Akan tetapi disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak melaksanakan ibadah tersebut secara penuh di bulan Muharram. Beliau hanya berpuasa penuh tanpa terputus, yaitu di bulan Ramadan. Kedelapan, sebagian ulama mempersoalkan Rasulullah SAW kok lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan di bulan Muharram. Ya padahal secara gamblang Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan Muharram setelah puasa Ramadan. Tapi kenapa Rasulullah SAW malah lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan Muharram? Nah, ada beberapa jawaban dari para ulama kita terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Nabi mungkin pada saat menyebutkan atau pada saat mempraktekkan banyak puasa di bulan Sya'ban itu, beliau belum mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram kecuali di akhir hayat nanti, ya. Dan jawaban yang kedua oleh para ulama kita, mungkin saja di bulan Muharram terdapat uzur-uzur tertentu yang menyebabkan beliau tidak berpuasa, seperti mungkin sakit dan safar.
atau udzur-udzur lainnya yang tidak kita ketahui. Faedah yang ke-9, hari Asyura. Hari Asyura merupakan hari ke-10 pada bulan Muharram. Hari Asyura merupakan hari ke-10 daripada bulan Muharram, ya. Kalau kita tilik bahasa Arab ya ada kata-kata asyrun atau asyarah yang artinya 10. Dan kata Asyura juga diambil dari kata-kata 10 ini. Jumhur ulama melihat bahwasanya hari Asyura adalah hari yang ke-10, walaupun di sana terdapat pendapat yang lain. Faedah yang ke-10, penamaan hari tersebut sebagai hari Asyura dimulai pada masa Islam dan belum dikenal pada masa jahiliyah. Faedah yang ke-11, sangat dianjurkan untuk berpuasa secara khusus di hari Asyura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Saya berharap dengan puasa Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Dosa 1 tahun yang telah berlalu dihapuskan hanya dengan puasa 1 hari yang mungkin kurang daripada 12 jam. Nah, luar biasa ini puasa Asyura. Kemudian faedah yang ke-12, dosa yang dihapuskan oleh hari Asyura atau puasa hari Asyura ini adalah segala macam dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, ya. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar membutuhkan taubatan nasuha, membutuhkan taubat yang murni, yang jujur, yang betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pemenuhan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Ke-13, hendaknya seorang berusaha untuk melakukan puasa Asyura. Begitupun hendaknya dia memotivasi keluarga, anak, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya untuk mengerjakan puasa tersebut serta melaksanakan ibadah sahur bersama. Nah, Rubaiyah binti Muawwidh ya radhiyallahu taala anha pernah menyatakan bahwasanya pada waktu puasa Asyura dihukumi wajib, ya diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, mereka dulu para sahabat, para ibu-ibu dan bapak-bapak dari kalangan para sahabat itu mempuasakan juga anak-anak mereka, mengajak anak-anak mereka berpuasa. Nah, Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu taala anha mengatakan bahkan mereka dulu membuatkan mainan dari kapas atau bulu-bulu atau benang wol, yang mana mainan tersebut nanti dikeluarkan pada saat anak-anak menangis, kelaparan, minta makan. Untuk melatih mereka berpuasa dan untuk memuliakan hari Asyura, yang mana hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Faedah yang ke-14, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 Muharram, yaitu puasa yang dikenal sebagai hari ke-9, yang dikenal sebagai hari Tasu'a, dan puasa Asyura hari ke-10. Dengan niat apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana di dalam hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian para sahabat memberitahu bahwa wahai Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan diagungkan juga oleh orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, insya Allah kalau misalnya ada tahun depan saya masih hidup, kata Rasulullah, maka saya akan puasa juga hari ke-9. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, belum tiba tahun yang berikutnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Dalam beberapa jalur yang lain juga disebutkan la asumanna tasi'a ma'al ashir. La asumanna at-tasi'a ma'al ashir. Kalau misalnya tahun depan masih ada, saya pasti akan, insya Allah saya pasti akan melaksanakan puasa di tanggal 9 juga. Dalam jalur yang lain disebutkan 9
bersamaan dengan 10 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang ke-15, barang siapa yang terluput untuk berpuasa di hari ke-9 Muharram, maka disyariatkan baginya untuk puasa hari ke-10, hari Asyura, dan hari ke-11 sebagai bentuk tindakan menyelisihi kaum Yahudi. Tadi dijelaskan dalam hadis bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani betul-betul memuliakan dan mengagungkan bulan Muharram ini, terkhusus yaitu hari Asyura, hari ke-10. Nanti kita akan jelaskan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tapi intinya mereka melakukan ritual-ritual atau perayaan-perayaan untuk menyambut hari ke-10 ini. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam aspek ibadah, supaya mereka tidak mengklaim bahwasanya kita mengikuti mereka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjadikan kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Di sini berpuasa bergandengan 2 hari, yaitu 9 dan 10. Apabila 9 terluput, kata para ulama, afdolnya tetap dikerjakan secara bergandengan, yaitu pelaksanaan hari ke-10 dan juga hari ke-11. Mudah-mudahan dipahami ya. 16. Tidak mengapa seorang berpuasa sehari sebelum hari Asyura dan juga sehari setelahnya sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi jangan-jangan bulan masih kurang atau dikarenakan ada keraguan dalam persoalan hilal ketika awal kali penetapan bulan Muharram dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam penetapannya. Ya, secara sederhana, kalau misalnya hari bulan-bulan Dzulhijjah itu hanya 29, ya, berarti bulan Muharram atau awal bulan Muharram, taruhlah misalnya hari ini awal bulan Muharram, maka tanggal 10 nanti akan jatuh pada hari tertentu. Apabila ternyata seharusnya atau pada kenyataannya bulan Dzulhijjah ini 30, maka tanggal 10 itu akan mundur 1 hari. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak apa-apa ditambah puasa yang ke-11 sebagai bentuk kehati-hatian kalau ternyata ibadah kita salah tempat, yaitu salah waktu. Demikian juga kalau ditetapkan ternyata bulan Dzulhijjah ini 30 hari, ya, tapi pada kenyataannya bulan Dzulhijjah itu hanya 29 hari, sehingga bulan Muharram itu lebih dahulu. Jadi hendaknya berpuasa juga mulai tanggal 9, 10, dan 11. Orang yang melaksanakan puasa tanggal 9, 10, dan 11, bi'idznillah ta'ala pasti akan mendapatkan puasa Asyura berdasarkan penetapan dan juga berdasarkan kenyataannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 faedah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi mengapa para ulama itu menyarankan berpuasa selama 3 hari berturut-turut? Yang pertama, sebagai bentuk penyelisihan antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua adalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu penggandengan antara 2 ibadah. Ya, ibadah yang bersinambungan berturut-turut dilakukan. Nah, itu afdol. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berpuasa secara ifrat, mengkhususkan puasa hari Jumat saja tanpa digandengkan dengan hari Kamis misalnya, atau puasa hari Sabtu saja, ya, tanpa digabungkan dengan hari Ahadnya misalnya. Menurut sebagian ulama, walaupun ada pendapat yang lain, tapi ini tidak boleh dikerjakan atau minimal hukumnya makruh dikerjakan apabila tidak ada qadha, jika puasanya hanya puasa sunnah mutlak saja. Nah, ini ilat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang ketiga yang disebutkan juga barusan oleh Syekh. Di sini sebagai bentuk kehati-hatian apabila bulan ya atau penetapan hilal ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, faedah yang ke-17, puasa Asyura menurut sebagian ulama ada 3 tingkatan. Nah, ada 3 tingkatan, ya. Nanti saya akan tanyakan lagi ini.
Mohon dicatat baik-baik. Ada 3 tingkatan puasa hari Asyura, yaitu 9, 10, dan 11. Nah, ini karena terdapat hadis yang menjelaskan anjuran berpuasa di hari-hari tersebut, namun hadisnya lemah. Dan sebagian ulama, sebagian salaf mengamalkan sebagai bentuk kehati-hatian. Kedua, puasa tanggal 9 dan 10 saja. Ya, karena kebanyakan hadis menjelaskan anjuran ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan yang terakhir, puasa di tanggal 10 Muharram saja, dan tidak dianggap makruh apabila dikerjakan oleh seorang hamba. Ya, jadi ada tingkatan, tiga tingkatan. Tingkatan yang tertinggi puasa 3 hari, 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga puasa tanggal 10 saja. Baik. Kemudian faidah yang ke-18. Jika puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, tidak mengapa berpuasa di hari tersebut dan tidak dimakruhkan. Hal itu dikarenakan orang-orang yang berpuasa disebabkan hari Asyura, bukan disebabkan karena itu hari Jumat atau itu hari Sabtu. Ya, apabila nanti bertepatan, maka tidak masalah, hanya berpuasa mengambil level yang paling terendah. Ya, tadi ada 3 level, kita katakan, ambil level 1 doang, yaitu berpuasa pada hari ke-10. Dan apabila dia bertepatan pada hari Jumat, seseorang hendaknya tidak merasa risih karena mungkin bertepatan dan hanya berpuasa secara tunggal saja misalnya. Tidak apa-apa. Karena dia berpuasa karena hari Asyuranya. Demi hari Asyuranya, bukan demi hari Jumatnya. Demikian juga apabila puasa Asyura terjadi pada hari Sabtu. Ke-19. Orang yang memiliki tanggungan utang puasa Ramadan, maka tidak mengapa dia berpuasa Asyura terlebih dahulu. Setelah itu dia mengqadha puasa Ramadannya dan puasanya dinilai sah sebagaimana pendapat sebagian ulama bahwa dibolehkan mendahulukan puasa sunnah yang terbatas waktunya daripada puasa qadha Ramadan dikarenakan waktunya luas. Ya, istilahnya itu mengqadha Ramadan itu wajib muassa, ya, kewajiban yang sifatnya atau masa pelaksanaannya itu luas. Sementara fadilah pelaksanaan puasa Muharram itu waktunya terbatas. Oleh karenanya para ulama mengatakan walaupun ini sifatnya sunnah, puasa Asyura ini sifatnya sunnah, boleh didahulukan walaupun belum menuntaskan sesuatu yang lebih wajib, yaitu mengqadha puasa Ramadan. Baik, kita rehat sejenak. Saya minta teman-teman tolong tulis di kolom obrolan atau chat 3 tingkatan puasa Muharram yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Najid tadi. Ayo, silakan kawan-kawan sebutkan 3. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin pada Ustadz Alif. Ya, Ustaz. Saya mohon izin Ustadz Alif, ini mungkin orang pertama yang menjawab. Nanti tolong diambil nomor HP-nya, mudah-mudahan ada sedikit bingkisan ya dari saya. Ini dia. Insyaallah. Saudari Nabila. Ya, Saudari Nabila menjawab yang pertama ya. 9, 10, 11 Muharram itu tingkat 1 ya, tingkat yang paling tinggi ya, oke. 9, 10 Muharram tingkat 2, 10 Muharram saja tingkat ketiga. Nanti Nabila bisa kirimkan nomor HP-nya ke host ya. Tolong Ustadz Alif, tolong dibantu saya untuk dicatat nomornya. Ya, Ummu Fatimah, ya terima kasih banyak. 9, 10. Nanti mudah-mudahan juga yang paling cepat bisa membantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Ya, dicatat ya Ustadz Alif, saya tolong dibantu Ustadz, karena mungkin saya agak kesulitan di sini untuk mengambil pulpen lagi. Silakan langsung saja nanti ya, Saudari Nabila menghubungi host ya, kirimkan nomor handphonenya secara khusus. Ya, jangan di sini, jangan di sini. Jangan di obrolan secara umum. Secara khusus saja. Baik, kita lanjutkan ya. Faedah yang ke-20. Faedah yang ke-20, barang siapa yang puasa Asyura dan dia memiliki utang puasa Ramadan, ya,
maka dia bisa menggabungkan niat puasa Asyura-nya dengan puasa qada. Nah, ini menurut sebagian ulama. Karena puasa qada-nya dinilai sah dan tetap diharapkan dia mendapatkan pahala puasa Asyura menurut sebagian ulama. Maka dia telah mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu puasa Asyura-nya dapat, keutamaannya juga dapat, 1 tahun dosanya juga diampuni. Kemudian dia juga menuntaskan qada puasanya. Walaupun yang afdol tetap dipisahkan. Ya, tetap dipisahkan. Contoh tadi saudari Nabila misalnya mau puasa, digabungkan nih antara ini hari ke-10 nih, besok nih hari ke-10, yaitu hari Asyura. Sementara masih ada 1 utang puasa Ramadan yang belum tuntas. Nah, bisa nggak digabungkan nih besok puasa Asyura, niatnya puasa qada Ramadan juga? Menurut sebagian ulama, boleh. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau. Nah, tapi kalau kita ditanya yang mana yang afdol adalah dipisahkan. Jadi puasa 2 hari, ya. Puasanya 1 hari qada di hari tertentu misalnya, dan kemudian puasa Asyura khusus puasa sunnah. Gitu ya. Kemudian faedah ke-21. Dibolehkan seseorang untuk puasa tanggal 9 dan 11 Muharram dengan niat qada Ramadan, dan puasa tanggal 10 Muharram dengan niat puasa sunnah Asyura. Contoh tadi, ada siapa lagi pertanyaannya tadi? Ya, contohnya tadi Ja'far. Ya, saudara Ja'far mau berpuasa tanggal 9. Puasanya qada. Oke. Kemudian tanggal 10 puasa sunnah Asyura. Kemudian tanggal 11 puasa qada lagi. Ini juga dibenarkan oleh para ulama kita. Faedah yang ke-22, barang siapa yang sedang bersafar, maka tidak mengapa baginya melakukan puasa Asyura jika hal tersebut tidak memberatkannya. Ya, laisa minal birri as-siyamu fi safar, kata Rasulullah SAW. Bukan termasuk kebaikan apabila seorang memaksakan puasa ketika dia bersafar, terutama safar yang berisi masyaqqah atau memang sangat berat. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah safar. Ya, ini kan asbabul wurudnya hadis ini ketika di zaman dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang bersafar dan memaksakan untuk berpuasa, sehingga beliau pingsan dan dikerumuni oleh orang-orang untuk dinaungi, dikarenakan memaksakan untuk berpuasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan, bukan di antara kebaikan memaksakan untuk terus berpuasa apabila dia melaksanakan safar. Dan di antara rukhsah adalah berbuka atau tidak berpuasa pada saat kita melaksanakan safar. Dan jika qadarullah, ya, jika qadarullah pada tanggal 10 Muharram nanti bertepatan dengan urusan kita punya safar keluar kota untuk urusan pekerjaan atau berobat dan lain sebagainya, maka tidak masalah jika kita kuat untuk bersafar. Tapi jika tidak kuat juga tidak masalah untuk tidak berpuasa. Dan nanti kita akan sebutkan ada fadilah tertentu bagi orang-orang yang mendawamkan senantiasa melaksanakan ibadah ini di tahun-tahun yang lalu apabila tahun ini dia tidak bisa melaksanakan disebabkan karena sakit atau safar. Baik, ke-23. Tidak disyariatkan bagi wanita haid ataupun nifas atau yang sakit, ya, orang sakit ketika telah luput baginya puasa Asyura karena uzur tertentu, tidak disyariatkan baginya untuk mengqadha puasa Asyura yang tidak sempat dilaksanakan. Ya, tadi contohnya tadi misalnya Pak Ja'far, saudara Ja'far tadi safar, nggak ada urusan kerja keluar kota, ke Jakarta kah atau ke tempat lain, luar negeri misalnya, yang pada tanggal 10 Asyura ini, 10 Muharram, maka ketika sampai di tempat tujuan tidak perlu mengqadha, ya, karena ini adalah ibadah yang telah lewat masanya. Faidah yang ke-24. Faidah yang ke-24. Orang yang terhalang puasa Asyura karena adanya udzur, seperti sakit ya, haid, menyusui misalnya, atau tadi safar dan lain sebagainya, tapi puasa Asyura telah menjadi kebiasaannya pada tahun-tahun yang lalu. Ya, 1445 dia puasa, 1444 juga dia puasa, dan seterusnya dia puasa terus.
Ya. Maka apabila dia tahun ini, Asyura tahun ini dia tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut disebabkan udzur yang tadi kita telah sebutkan, insya Allah Ta'ala dia masih mendapatkan pahala puasa Asyura tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Ya. Dan para ulama mengatakan apa kaitannya dengan dawam tersebut? Yang dimaksud dengan senantiasa melaksanakannya itu seperti apa? Kata para ulama kita, kalau tahun lalu dia mengerjakan, maka tahun ini insya Allah, kalaupun dia mendapatkan udzur seperti yang telah disebutkan tadi, dia masih mendapatkan pahala puasa tersebut. Ya, fadlullahi wasi'. Keutamaan dan karunia Allah itu begitu besar. Jadi kalau tahun lalu 1445 nih, tahun Muharram tahun lalu tuh dia puasa, maka insya Allah tahun ini dia akan mendapatkan puasa Muharram, pahala puasa Muharram, walaupun tidak melaksanakan ibadah tersebut disebabkan oleh udzur. Ingat, disebabkan oleh udzur. Kalau memang sengaja meninggalkannya, maka dianggap dia memutus dawamnya atau memutus kebiasaannya tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau tahun sebelumnya tidak? Ya, kalau tahun sebelumnya tidak, tahun 1445 tidak, 1444 dia melaksanakan misalnya, itu dianggap dia tidak mudawim, tidak menjadi kebiasaannya puasa Muharram tersebut. Maka seakan-akan ini hanya melanjutkan puasanya yang putus saja. Jadi memang tahun ini tidak dapat lagi, kata para ulama seperti itu. Kecuali dari dia balik sampai dengan 1444, misalnya dia melaksanakan ibadah puasa Muharram, 1445 disebabkan udzur tertentu terputus, 1446 juga terputus, maka insya Allah para ulama menyebutkan ini dia alat dawam. Dia alat dawam atau melaksanakan ibadah tersebut secara menjadi kebiasaannya dan mendapatkan pahala ibadahnya walaupun terputus lagi di tahun ini. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang sakit atau safar, maka tetap akan dituliskan pahala baginya sebagaimana apabila dia mengerjakannya pada saat ia berada dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan ia sehat. Ke-25. Pada zaman dahulu, puasa Asyura menjadi suatu yang wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Lalu kemudian hukumnya dinasakh, dihapus, dan berubah menjadi sunnah yang dianjurkan dan ditekankan oleh syariat. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyamihi qabla an yufrad Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan berpuasa Asyura sebelum diperintahkan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Falamma furida Ramadan, ketika Ramadan telah diwajibkan, kana man syaa shama yauma Asyura wa man syaa aftar. Orang yang ingin berpuasa dipersilahkan untuk berpuasa, dan orang yang tidak ingin berpuasa juga dipersilahkan untuk tidak berpuasa. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadza yaumu Asyura wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun. Ini adalah hari Asyura dan ini tidak diwajibkan bagi kalian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Tapi kata Rasulullah, saya berpuasa. Faman ahabba minkum an yasum falyasum, wa man ahabba an yuftir falyuftir. Kata Rasulullah, siapa yang ingin silahkan. Siapa yang tidak ingin, ya tidak apa-apa juga dia tidak berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-26. Hari Arafah, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, ya. Itu lebih afdal dibandingkan dengan hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Dikarenakan puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Ya. Nah, hikmahnya, ya, hari Asyura juga dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi lebih afdal dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sementara hari Asyura ini dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan juga pada hari ke-10, yaitu hari Asyura, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kita, Nabi Musa alaihi salam, dari bala tentara Firaun, bahkan dari Firaun dan bala tentaranya. Hari di mana Firaun ditenggelamkan itulah hari Asyura. Hari di mana Nabi Musa alaihi salam
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari Arafah ini adalah hari yang fenomenal karena di hari inilah ayat tentang penyempurnaan agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Kata para ulama kita, Nabi Musa diselamatkan jiwa dan raganya. Sementara ketika Nabi Muhammad di hari Arafah, di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ruh dan kebaikan akhirat manusia dengan menurunkan dan menyempurnakan risalah keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara ruh dan jiwa ini lebih afdal dibandingkan raga. Oleh karena itu, hari Arafah lebih afdal dibandingkan dengan hari Asyura. Begitu kata para ulama kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan-kawan sekalian. Ke-27. Hari Asyura adalah hari agung di antara hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Kenapa disebut hari Allah? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada kita kemampuannya dan balasannya bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya serta pertolongannya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan musuh-musuhnya dan musuh-musuh orang-orang yang cinta dan taat kepada Allah serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah tersebut. Nah, pada hari Asyura sebagaimana tadi telah kita singgung, ketika Nabi Musa berada di pinggir Laut Merah. Di sana beliau dikepung dan akan disusul oleh tentara-tentara daripada Fir'aun yang akan menangkap dan menyiksa mereka. Nabi Musa bersama dengan orang-orang beliau, bersama dengan sahabat-sahabat beliau, di sana Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbelahnya Laut Merah dan kemudian Nabi Musa dan pengikutnya berjalan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, tiba di Madinah. Fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Puasa apa ini? Hari apa ini sehingga kalian melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut? Mereka pun mengatakan, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung menurut kami. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pengikut beliau dan kaum Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Dan Fir'aun ditenggelamkan bersama dengan pasukannya. Fasamahu Musa. Nabi Musa berpuasa syukran sebagai bentuk kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kejadian tersebut. Fanahnu nasumuhu. Kata orang-orang Yahudi, karena Nabi Musa berpuasa, kami pun juga berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih utama dibandingkan kalian untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabat serta umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. 28. Hari Asyura mengingatkan kepada kita hubungan erat yang mendalam antara sesama kaum muslimin meskipun terjadi perbedaan zaman dan tempat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin, wanita-wanita mukminah ya, satu sama lain adalah aulia. Ini penolong dan penyokong satu sama yang lainnya. Walaupun berbeda zaman,
walaupun berbeda tempat. Kita dengan para sahabat harusnya saling tolong-menolong. Kemudian juga kita dengan umat-umat terdahulu yang mereka juga merupakan umat Islam, ya, orang-orang mengikut Nabi Musa membawa agama Islam, dan pengikutnya juga disebut sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Nabi Isa membawa agama Islam, demikian juga pengikutnya disebut sebagai orang-orang Islam atau orang-orang Muslim, dan mukmin, orang-orang beriman. Dan demikian juga nabi-nabi yang lain. Olehnya Nabi mengatakan, kami ini orang-orang beriman, keimanan kami itu lebih dekat dengan keimanan Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di zaman itu, apalagi yang ada di zaman sekarang. Walaupun mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita, keimanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini itu sangat dekat dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diutus sebagai Rasul. Sementara jika dibandingkan dengan keimanan yang diimani oleh orang-orang Nasara yang menisbatkan diri kepada Nabi Isa atau kepada Yesus, itu sangat jauh. Jadi kita lebih berhak, lebih dekat, seharusnya lebih cinta dan lebih memuliakan nabi-nabi tersebut dibandingkan mereka. Ke-29, hari Asyura adalah hari bersyukur dan hari meminta kelapangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil daripada kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-60 dan ayat ke-62. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terkepung, tidak ada jalan keluar lagi, kemudian tiba-tiba dari kejauhan bala tentara Firaun sudah terlihat. Orang-orang ketakutan, bahkan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kita ini, wahai Musa, sudah pasti kita akan tertangkap. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Sekali-kali tidak, kata Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena bersama dengan saya ada Allah yang akan menunjukkan jalan bagi saya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat tersebut ke laut, kemudian laut terbelah menjadi dua, ya, kullu firqin kataudin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalanlah Nabi Musa dan ditenggelamkanlah Firaun ketika melintasi jalan yang sama dan laut tersebut tertutup. Di sini faedah yang kita perlu perhatikan bersama-sama dari ayat ini adalah betapa nikmatnya seseorang ketika merasakan ma'iyatullah, perasaan kebersamaan Allah senantiasa bersama dengan dirinya di dalam suka maupun duka, terutama di saat-saat genting. Apalagi jika orang-orang di sekeliling kita sudah kehilangan keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Orang-orang di sekeliling kita sudah berputus asa, sudah tidak tahu lagi di mana jalan keluar. Tapi hati kita masih yakin kepada Allah, hati kita masih meyakini akan datangnya pertolongan tersebut, ini merupakan kenikmatan iman yang besar. Apabila seorang hamba merasakan ini. Dan ma'iyatullah ini, kawan-kawan sekalian, ma'iyatullah ini tidak bisa datang begitu saja. Dia datang dari puluhan tahun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah yang datang, yang kita saksikan dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran, atau dalam kisah-kisah hadis, dan kisah-kisah para tabi'in dan para sahabat dalam buku-buku sejarah yang kita baca, itu semua terjadi pada saat-saat genting. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau seorang hamba tidak menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dia tidak merasa genting. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujah." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'arraf ilallahi birraha ya'rifka fi syiddah." Mendekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala pada saat engkau lapang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengenal kamu pada saat engkau merasa sulit. Nah, ini pelajaran bagi kita semua dari kisah Nabi Musa ini dan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam kehidupan kita ini kita merasa sempit, merasa tidak ada jalan keluar dalam berbagai masalah kehidupan kita, atau kita dihimpit dengan permasalahan dari sana sini bertubi-tubi, permasalahan itu datang kepada kita, mungkin saja ya jalan itu belum keluar karena memang kita belum pantas mendapatkan pertolongan, karena kita di saat-saat lapang kita tidak memberikan hak Allah yang sebenarnya. Maka ketika di saat sulit terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip seakan-akan membiarkan kita menikmati ujian tersebut. Walaupun nanti inna ma'al usri yusra, pasti akan ada jalan keluar. Ketika kita bertobat, banyak melakukan alam-alam ibadah, melakukan muhasabah, introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita, maka insya Allah jalan akan keluar. Dan sekali lagi, selalu dalam setiap permasalahan selalu ada jalan keluar. Di sana ada bala tentara, di belakang laut, sudah tidak, kalau lari ke kanan ke kiri pun pasti akan tertangkap, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar di luar nalar kita sebagai seorang hamba. 30. Pengagungan hari Asyura juga dikenal di zaman jahiliyah. Dahulu mereka mengagungkan hari tersebut, berpuasa, dan begitu pula mereka mengganti kain Ka'bah di hari Asyura seperti yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ke-31, pengagungan hari Asyura dilakukan dengan cara berpuasa sebagai bentuk syukur atas keselamatan dan kebinasaan musuh. Kita mengingat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh-musuhnya dan musuh-musuh para rasulnya. Ya, jadi cara kita dalam tanda kutip ya memperingati hari Asyura itu adalah dengan berpuasa saja. Ya, dengan berpuasa saja sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. 32. Sebagian orang ya membuat ritual-ritual yang tidak disyariatkan di hari Asyura. Seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah misalnya. Yang menjadikan hari Asyura ini sebagai hari berkabung, hari meratap. Ya, bahkan dikatakan hari berkabung nasional ya. Di kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang memang dihuni oleh orang-orang Syiah. Berkabung atas apa? Atas kematian Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita tahu bahwasanya Husain ini dulu dihasut sehingga beliau keluar meninggalkan tempat tinggalnya dan ketika di sana ternyata beliau dikhianati dan akhirnya dibunuh. Dan pembunuhan ini terjadi di hari Asyura. Dan orang-orang Syiah menganggap bahwasanya ini adalah hari berkabung karena Husain merupakan salah satu imam daripada imam-imam yang menjadi poros ajaran Syiah bagi mereka. Mereka menjadikannya sebagai hari untuk meratap, bersedih, merobek-robek bajunya, menampar pipi mereka, bahkan ada yang melukai dirinya. Kalau kita lihat video-video mereka itu ya, sampai ada yang berdarah-darah. Bahkan anak kecil pun sengaja dilukai untuk memperlihatkan loyalitas mereka terhadap Al-Husain. Ya, semua ini adalah sesuatu yang tidak berdasar, tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi perkara jahiliyah. Bahkan Rasulullah SAW, "Laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah." Bukan golongan dari kami dari golongan Rasulullah SAW orang yang menampar pipi, mengoyak-ngoyak baju atau berdoa dan memanggil-manggil dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Ya, ketika dia berduka. Bahkan kalau boleh kita katakan kedukaan kita atas wafatnya Rasulullah SAW jauh lebih mendalam dibandingkan kedukaan kita terhadap meninggalnya cucu beliau yang mulia ini. Dan bahkan meninggal bapaknya Ali radhiyallahu taala anhu dan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu juga merupakan pukulan yang sangat berat
luka yang sangat dalam bagi kita kaum muslimin. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kata Rasulullah SAW. Kita tidak mengucapkan walaupun kita sedih, kita terluka, kita sakit juga, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang baik, yang mendatangkan keridhaan Allah. Demikian juga kita tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tidak merobek-robek baju kita tidak melukai diri kita sebagai bentuk ratapan terhadap orang yang telah mati. Tidak. Kalau kita ditanya, kita sebagai ahlu sunnah, kita begitu cinta dengan Husain, kita begitu cinta dengan Ali, kita begitu cinta dengan para sahabat Rasulullah SAW, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Akan tetapi, cinta yang diatur oleh syariat berbeda dengan cinta yang diatur berdasarkan hawa nafsu dan zauq atau perasaan, ya, yang tidak berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ingat ya, siapa yang meninggal di hari Asyura yaitu Al-Husain. Al-Husain radhiyallahu taala anhu, cucu daripada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijadikan momen bagi kaum Syiah untuk melaksanakan hari berkabung. Di sisi lain juga perlu kita ketahui, Syekhul Islam dalam fatwa ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menceritakan dulu di Kufah juga ada kelompok lain yang malah merayakan hari Asyura. Merayakan hari Asyura bukan karena dia adalah hari yang mulia, karena di situ ada hari Asyura karena kejadian Nabi Musa tadi, sebagaimana kita sebutkan, mereka merayakan hari Asyura karena berhasil membunuh Al-Husain, ya. Ini adalah kelompok Nawasib atau kelompok Al-Khawarij, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Ya, jadi ada dua kelompok ini yang memang pada saat itu ekstrim kanan yaitu orang-orang yang berkabung berlebih-lebihan yaitu Syiah Rafidhah, ekstrim kiri yaitu orang-orang dari kalangan Nawasib atau Khawarij yang merayakan bahkan bersukacita ketika meninggalnya sang cucu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Faedah yang ke-33, dan ini adalah faedah yang terakhir. Betapa banyak manusia yang tertipu dan masuk ke dalam perangkap setan pada hari Asyura ini sehingga mereka jauh dari jalan orang-orang yang beriman, ya. Yaitu menjadikannya sebagai hari gembira, acara kumpul-kumpul, bernyanyi, ya, membuat makanan khusus dan lain sebagainya. Karena ini tasyabuh dari dengan kalangan Yahudi dan Nasrani. Perlu diketahui bahwa sebagian ulama mengatakan ketika orang-orang Yahudi itu tahu bahwasanya Rasulullah SAW juga mulai berpuasa pada hari tersebut, ya, pada hari Asyura, mereka pun kemudian menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, yang mana mereka bersukacita. Tapi sukacita mereka di sini berbeda dengan orang-orang Nawasib. Orang-orang Yahudi di sini sukacitanya karena Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan hari ini sebagai hari sukacita. Dan inilah yang terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan menjadi kebiasaan mereka, menjadi hari raya mereka seperti itu. Sudah bukan hanya mereka berpuasa, tidak, tapi mereka mulai melakukan perayaan-perayaan, membuat sajian-sajian dan lain sebagainya, menjadikannya persis seperti kita melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, mengenakan pakaian baru dan lain sebagainya. Dan ketika kaum muslimin, ya, kaum muslimin bercampur di masa-masa yang akan datang, bercampur dengan orang Yahudi di beberapa kerajaan-kerajaan kaum muslimin, ya, mereka mulai tasyabuh dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi ini. Mulailah beberapa orang kaum muslimin melaksanakan macam open house. Mulailah di antara mereka ada yang membuat makanan-makanan tertentu, memakai celak-celak untuk merayakan hari ke-10 ini, dan lain sebagainya. Ya. Ini bentuk tasyabuh. Yang diperintahkan kepada kita pada hari ini adalah melaksanakan ibadah puasa saja hari ke-10 ini. Tidak ada kegiatan yang lainnya. Nah, ini menjadi catatan penting. Kalau di masyarakat kita, hari Asyura itu kadang-kadang orang membeli perabotan baru, rumah tangga, ya.
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, atau open house, makan-makan dan lain sebagainya. Dan ini tentu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya berpuasa saja di hari tersebut. Ya, tidak menjadikannya hari raya ketiga. Tidak. Hari raya kita sebagai orang beriman hanya dua, yaitu hari Idul Adha dan juga Idul Fitri. Adapun hari-hari yang lainnya, apapun penamaannya, bukan hari raya bagi kita. Jadi tidak dirayakan, tidak dirayakan. Ya, hari raya adalah hari perayaan. Ya, hari itu di mana kita merayakan, hari itu kita senang-senang dan lain sebagainya, ya, dalam koridor syariat, bagaimana hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Sementara hari-hari yang lain, ya, bukan merupakan hari perayaan, makanya tidak dirayakan. Inilah pembahasan kita terkait dengan hari Asyura dan juga bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalani bulan Muharram ini dengan sebaik mungkin dan untuk berpuasa Asyura dengan sebaik mungkin sehingga menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya serahkan lagi kembali kepada host kita Ustaz Alif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oh, tapi saya mohon izin dulu, saya mau bertanya. Silahkan terus sekali lagi yang menjawab tercepat ya. Silahkan menjawab tercepat, bisa untuk langsung menuliskan. Ya, siapakah Nabi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura? Iya. Oh ya, luar biasa. Ini Nabila lagi ya. Iya. Ini Nabila lagi yang pertama ini. Ya, Saudari Nabila, saya mohon keredaan hatinya ya. Saya berikan untuk yang kedua saja. Ya, mudah-mudahan Saudari Nabila bisa berkenan. Karena tadi sudah menjawab pertama. Saya berikan kepada ini Saudari Fitri Usamah. Silakan menghubungi host dan kirimkan nomor handphonenya. Dan juga tadi pertanyaan pertama saya tentang bulan-bulan haram. Yang pertama kali menjawab adalah Saudari Ummu Fatimah. Ummu Fatimah juga silahkan segera menghubungi host ya untuk dikirimkan nomor HP-nya ke host. Nanti host yang akan mencatatnya. Ya, segera ya sebelum berakhir ini kita Zoom kita. Oke, pertanyaan yang paling terakhir, siap-siap. Ya, pertanyaan paling terakhir. Siapakah kaum yang berpuasa Asyura ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah? Iya, betul. Jawabannya adalah kaum Yahudi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah hijrah, tiba di kota Madinah, dan ternyata di Madinah orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, ini jawaban yang tercepat dijawab oleh saudara Saifuddin. Saudara Saifuddin ya. Silahkan mungkin saudara Saifuddin bisa mengirimkan nomor HP-nya ke ini ke host ya. Sekali lagi sebelum berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian yang telah bersamai dan ikut serta dalam kesempatan ini. Ya, mungkin kalau di ini ya di layar teman-teman mungkin ada yang lebih duluan mengirim, tapi yang saya jadikan patokan teman-teman yang mengirim duluan urutannya di ruang chat saya ya. Mudah-mudahan kita bisa saling tarodhi ya, saling kalau kami orang Banjar bilangnya beredaan ya, nataradha bainana. Karena ini juga hanya sekedar untuk seru-seruan saja. Nanti insya Allah juga hadiahnya juga tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan bagi teman-teman sekalian dan menjadi penyemangat untuk bergabung lagi di kajian-kajian yang berikutnya. Sekali lagi, teman-teman yang tadi saya minta nama-namanya, silahkan segera mengirimkan ke host ya untuk segera diselesaikan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya yang papa, miskin ilmu, dan hina ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Demikianlah materi kita dalam kajian online pagi hari ini tentang 33 faidat terkait bulan Muharram dan hari Asyura kepada Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang telah dipaparkan dan dapat menambah motivasi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Muharram nantinya, insya Allah. Kemudian sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan maklumat atau informasi bahwa bagi yang ingin memesan sertifikat untuk kegiatan kajian online ini bisa menghubungi link yang telah diterakan di grup, dan juga bagi yang ingin memesan buku cetak dari PDF yang telah kita kaji pada kajian online kita kali ini bisa menghubungi nomor admin yang telah disampaikan di grup markassunnah.com. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin menanyakan satu atau dua hal terkait bulan Muharram nantinya atau terkait hari Asyura nantinya, sebagai persiapan agar kita terus bisa menjaga semangat kita dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Muharram nantinya. Dengan ini, kepada para peserta disilakan untuk mengajukan pertanyaannya baik via chatroom ataupun melalui raise hand, melalui angkat tangan. Permisi Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ummu Rofi. Oh iya, sebentar ya, Ustaz, ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, suara saya terdengar ya, Ustaz? Iya, Ustadz. Alhamdulillah terdengar, Ustadz. Ya, jika kita ingin berpuasa tetapi niatnya ingat siang hari gimana, Ustadz? Ya, ini hanya berlaku bagi puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak ini adalah puasa sunnah ghairu maqsudah lidzatiha atau lidzatihi, maka bisa kita melaksanakan puasa sunnah tersebut meniatkan puasa tersebut di siang hari. Di siang hari dengan catatan satu ya. Dari kita bangun tidur atau semenjak terbitnya fajar sampai dengan kita berniat puasa, kita tidak mengkonsumsi salah satu hal yang membatalkan puasa atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Itu apabila kita melaksanakan puasa sunnah mutlak. Adapun puasa sunnah Asyura ini, sebagian ulama atau kebanyakan ulama menganggap bahwasanya ini adalah puasa yang dia al-maksud lidzatihi, yang dimaksudkan karena dia adalah puasa Asyura gitu. Nah, jika demikian, maka dia harus diniatkan sejak malam. Dia harus diniatkan sejak malam harinya. Ya, walaupun kalau kita mengacu pada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin tadi yang mengatakan bahwasanya qadha bisa dilakukan bersamaan dengan puasa Asyura, maka bisa diambil kesimpulan puasa Asyura yang dimaksud di sini adalah puasa Asyura ghairu lidzatihi, ya. Yang terpenting terjadi saja puasa apapun itu. Nah, jika tadi niatnya sunnah, maka insya Allah akan dapat juga pahala puasa sunnah jikalau berniat di siang hari dengan catatan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, secara singkat, jika ingin berpuasa tetapi niatnya ingat siang hari, bagaimana Ustadz? Kalau kasus ini, silahkan saja puasa,
niat siang hari, mudah-mudahan dapat puasa Asyura biidznillah ta'ala. Tapi beda kalau ditanya yang afdol bagaimana? Yang afdol adalah meniatkannya semenjak malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan Ustadz, apakah di bulan Muharram keutamaannya di seluruh Muharram atau hanya 10 Muharram saja? Keutamaannya mencakup bulan Muharram secara umum, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 atau 30. Mau puasa full? Boleh. Boleh puasa full. Tapi kalau ditanya, ya kadang-kadang kan orang kita ini kan banyak kesibukannya ya. Cuman bisa puasa 1 hari. Nah, kalau cuma bisa puasa 1 hari, paling minimal jangan melewatkan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Dan karena memiliki keutamaan. Jadi, kalau kita puasa sebulan penuh nih, gimana nih? Dapat keutamaan puasa Muharram, ibaratnya itu kalau dapat pahala tuh gemuk-gemuk ya. Ibaratnya pahala tuh dapatnya gemuk-gemuk. Kalau kita permisalkan kita dapat kalau sekali puasa kita dapat sapi ya, kalau puasa di bulan Muharram tuh sapinya gemuk-gemuk gitulah secara ininya ya, secara sederhananya lah begitu. Tapi kan keutamaan daripada Allah itu lebih luas, apalagi puasa diganjar berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah ibadah yang diberikan pahala khusus oleh Allah. Nah, sementara kalau puasa 10 ini mendapatkan keutamaan tambahan, yaitu diampuni dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita ingin berpuasa tapi kita tidak melafadzkan niat kita, tapi kita berniat di dalam hati untuk berpuasa di pagi hari? Apakah bisa, Ustadz? Baik, ada 2 permasalahan di sini. Permasalahan pertama, permasalahan apakah kita harus melafadzkan niat atau tidak. Gitu ya. Apakah kita harus melafadzkan niat atau tidak. Ini yang pertama. Permasalahan kedua, bagaimana kalau kita berniatnya di pagi hari. Yang pertama, masalah yang pertama, melafadzkan niat. Sebelum itu saya perlu jelaskan, niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Jadi, menurut ulama ini dalam pembahasan fikih itu ada 2 ibadah. Ibadah melafadzkan niat dan ibadah berniat. Jadi ada dua hal yang bekerja di sini. Hati kita bekerja dengan meniatkan sesuatu, lisan kita bekerja dengan menyebutkan lafaz niat. Ini 2 hal yang berbeda ya. Ingat, 2 hal yang berbeda. Yang harus dilakukan, yang menjadi rukun sebuah ibadah yang mana? Yang kedua, yaitu meniatkan di dalam hati. Meniatkan di dalam hati. Ya. Jadi ada orang yang meniatkan di dalam hati, tidak melafadzkan dengan lisan. Ada orang yang meniatkan di dalam hati, juga dia melafadzkan dengan lisan. Ada orang yang melafadzkan dengan lisannya, tapi dia tidak berniat di dalam hati. Ya, misalnya orang tidak paham bahasa Arab, baru kita ajarkan nawaitu shauma ghadin an ada ifad di syahr Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala, tapi dia tidak mengerti apa yang dia sebutkan itu dan tidak disampaikan kalau besok itu dia harus berpuasa. Ini orang seperti ini juga tidak, dia melafadzkan niat tapi dia tidak berpuasa, bahkan tidak sampai niatnya. Seperti itu ya. Nah, ini yang harus dijelaskan. Melafadzkan niat, sekali lagi, saya ulang, berniat adalah rukun. Niat adalah rukun. Jadi puasanya ini tidak sah kalau kita dari awal nggak niat memang. Sementara melafadzkan niat, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ulama yang pertama mengatakan, ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Melafadzkan niat itu, mendapatkan suatu niat, bukan ajaran. Ada yang mengatakan, iya itu ajaran Rasul kok. Karena Rasulullah mengatakan, Allahumma labbaika hajjan. Meneriakkan niat hajinya. Para ulama mengatakan itu bukan niat, itu adalah bagian daripada zikir. Sebagian yang lain mengatakan kalau begitu di haji saja, bukan di ibadah-ibadah yang lain. Ini menurut pendapat ulama yang pertama. Ya, pendapat ulama yang kedua mengatakan melafadzkan niat itu sunnah. Kenapa dia sunnah? Untuk membantu orang yang niatnya ragu-ragu. Jadi lisan ini melafadzkan niat untuk menguatkan hati supaya tidak salah niat. Ya, seakan-akan mengatakan nawaitu, saya berniat. So, puasa apa? Puasa Ramadan kah?
Puasa Asyura kah? Atau puasa yang lain? Nah, Shauma Asyura misalnya, puasa Asyura. Ghadin, adaan sebagai bentuk ada bukan qada dan lain sebagainya. Itu untuk menguatkan saja. Dan ini pendapat ulama yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Yang manapun yang kita ikuti, ya saling menghormati saja satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Tapi kalau misalnya saya yang ditanya, saya mengikuti pendapat yang pertama tentunya. Nah, ini permasalahan yang pertama ya, yang disebutkan oleh saudari Nabila. Permasalahan pertama. Jadi, niatnya wajib. Ya, niat harus dalam hati. Melafadzkan niat, ya tadi, ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan nggak usah dibacakan karena tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan itu bahkan disyariatkan kalau kita ragu-ragu. Kalau tidak ragu, maka cukup saya dengan niat dalam hati. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan tentang memulai puasa di siang hari. Tadi telah saya sebutkan, syaratnya adalah kita tidak mengkonsumsi apapun atau tidak melakukan pembatal-pembatal puasa sebelum kita memulai puasa. Jadi jangan makan minum, ya, jangan makan minum dan juga berhubungan badan sebelum kita melaksanakan bisa lagi meniatkan puasa Asyura pada hari tersebut. Sebagian ulama juga menyebutkan jangan sampai melewati zawal atau waktu zuhur, ya. Allahu ta'ala a'lam. Saya kira demikian ya. Sudah jam 10:30 ini, 10:20. Kebetulan juga ada agenda lain setelah ini. Mohon maaf, Ustaz Alif, mungkin bisa dikirimkan ke saya nama-nama dan nomornya atau nomor-nomornya saja ya. Nama dan nomornya boleh atau nomor-nomornya saja. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Ustaz Alif. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita kali ini, maka berakhir jugalah kajian online kita pada hari ini yang membahas tentang Muharram dan Hari Asyura. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita semua dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan Muharram yang tidak lama lagi, 1 atau 2 hari lagi akan tiba insya Allah. Baik, dengan ini kepada para peserta sekalian kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatian yang telah diberikan. Kami dari panitia markassunnah.com mohon maaf jikalau ada kekurangan yang terdapat dalam kajian online kita pada pagi hari ini. Dengan ini kami menutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada para peserta sekalian kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.